terima kasih banyak atas urusan beliau. Mantan Presiden Soeharto resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 10 November. Pemberian gelar ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025. Plakat dan dokumen gelar kepahlawanan diserahkan Presiden kepada Putri Sulung Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Ditemui usai prosesi penganugerahan, Tutut mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Presiden Prabowo menganugerahkan gelar tersebut berdasarkan banyak aspirasi yang diterima. Di samping itu, Presiden Prabowo menurut Tutut juga memiliki latar belakang militer sehingga memahami betul perjuangan Soeharto. Tutut juga menilai wajar munculnya pro kontra di masyarakat terkait penganugerahan gelar pahlawan terhadap Soeharto. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Mantan Presiden Soeharto mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional di bidang perjuangan. Ia dinilai menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Yogyakarta, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun 1945. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Barang bukti yang diamankan termasuk buku, dokumen, dan 3 bahan peledak yang belum meledak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, barang bukti tersebut didapat saat menggeledah rumah terduga pelaku. Keseluruhan barang bukti pun kini sedang diteliti oleh tim Gegana serta Puslap 4 Mabes Polri. Penyidik juga mendalami keterkaitan barang bukti dengan motif terduga pelaku yang merupakan anak di bawah umur. Kabid Humas juga menjelaskan bahwa kini polisi telah memindahkan korban yang diduga sebagai pelaku ke rumah sakit Polri. Pemindahan dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis sekaligus memudahkan proses penyidikan. Anak ini dipindahkan ke rumah sakit Polri karena di RS Polri kita sudah membentuk tim terpadu selain dari penanganan medis tetapi juga psikis, dan guna menghindari kalau di rumah sakit sebelumnya anak ini ditaruh dalam satu ruangan yang ada beberapa orang, sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi makanya dipindahkan di rumah sakit Polri dalam satu ruangan. Selanjutnya memudahkan juga bagi para penyidik untuk bisa mendalami informasi. Hingga kini sebanyak 32 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading masih menjalani perawatan dengan penanganan terpadu meliputi luka bakar, bedah, dan pemulihan psikologis. Kasus ini menyertakan korban dan terduga pelaku yang berstatus anak, sehingga Polda Metro Jaya menekankan pentingnya perlindungan privasi dan penanganan khusus. Bingung nggak sih dengerin semua? Komisi 7 DPR RI mengungkapkan rencana pembentukan Panitia Kerja atau Panja untuk menangani kebijakan industri air minum dalam kemasan atau AMDK dalam standarisasi produsen. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perindustrian dan Perusahaan AMDK, yaitu PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, PT Tirta Fresindo Primar Tirta sebagai produsen mineral, hingga PT Super Wahana Tekno sebagai produsen Pristine. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan pembentukan panja diperlukan karena adanya temuan sejumlah persoalan, mulai dari perizinan hingga perbedaan operasional antara AMDK. Panja juga dibentuk untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait isu sumber air yang digunakan oleh industri AMDK. Ini adalah mencakup kehidupan rakyat banyak.
Ini kesimpulannya untuk standarisasi daripada AMDK ini. Sehingga clear, Panja bukan mau cari-cari kesalahan Bapak Ibu, enggak. Kita mau tahu apa yang harus direvisi, kebijakan-kebijakan yang ada, aturan-aturan yang ada, yang nggak sinkron, kita sinkronkan. Usai rapat, Korporat Sekretari Danone Indonesia Vera Galuh Sugianto memastikan operasional perusahaannya dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi mohon dalam hal ini mereka mensupport industri, mereka juga akan membuat panitia kerja khusus untuk bisa memahami lebih lanjut peraturan industri AMDK agar lebih baik, lebih terintegrasi, lebih mendukung pertumbuhan industri, tetapi yang juga penting adalah melindungi kepentingan konsumen. Jadi tentu upaya tersebut kami dukung. Para wakil rakyat pun mengimbau agar produsen air minum dalam kemasan untuk menginformasikan secara terbuka kepada publik mengenai sumber air produk secara jujur, transparan, dan akuntabel.